Siapa saja rekan sekerjaku di ladang Tuhan? Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Beberapa waktu yang lalu saya dan beberapa teman sedang membongkar-bongkar beberapa skripsi dari kakak tingkat yang ada di perpustakaan di tempat kami berkuliah. Rencananya kami sih hanya pengen melihat saja format penulisan untuk skripsi. Sebelum kami sampai ke halaman daftar isi, maka kami tergoda untuk membaca ucapan terima kasih yang ada pada skripsi tersebut. Penasaran dengan siapa saja ucapan terima kasih itu disampaikan, kami pun membaca satu persatu nama individu ataupun nama grup yang disebutkan di dalam ucapan terima kasih dari sang penulis skripsi. Nama-nama pribadi yang disebutkan dalam bagian ucapan terima kasih pasti secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi bagi proses penyelesaian dari tugas akhir bagi pemilih skripsi tersebut. Walaupun pada waktu itu saya baru mulai dalam penulisan tugas akhir, tapi saya sudah mulai membayangkan kira-kira siapa saja yang akan saya berikan ucapan terima kasih karena telah mendukung penyelesaian studi saya. Ya, bukankah selalu ada orang-orang yang mungkin saya kenal ataupun mungkin yang saya tidak kenal yang telah mendukung studi saya secara langsung, secara finansial maupun secara doa. Bukankah selalu ada rekan-rekan yang telah berjalan dan bergumul bersama dengan saya selama studi? Bukankah Allah tidak pernah lalai juga untuk menghadirkan pribadi-pribadi yang selalu hadir tepat waktu untuk memberikan dorongan semangat bagi saya? Saya tidak sendiri.
Mungkin itulah yang terpikir oleh Paulus ketika ia mengakhiri surat kepada jemaat di Kolose. Paulus menyadari bahwa ada individu-individu yang telah mendukungnya dalam pekerjaan mengembangkan pekerjaan Tuhan di kota Kolose. Ia memperkenalkan mereka kepada jemaat di Kolose di bagian akhir dari suratnya ini. Siapa saja mereka? Yang pertama, ada dua sosok pribadi yang bernama Tikhikus dan Onesimus. Kedua orang ini diutus oleh Paulus kepada jemaat di Kolose untuk mengupdate kondisi dari Paulus dan sekaligus menghibur hati dari jemaat di kota Kolose. Tikhikus adalah seorang dari 7 rekan seperjalanan Paulus dalam pelayanan misinya dari Makedonia ke Troas. Beberapa penafsir Alkitab meyakini bahwa Tikhikus adalah salah satu rekan yang selalu berada dekat dengan Paulus saat ia di penjara, sehingga ia mendapatkan tugas untuk mengantarkan surat kepada jemaat di Kolose ini. Juga kepada tuan dari Onesimus, yaitu Filemon, yang juga tinggal di kota yang sama. Dan juga ada surat kepada jemaat di Efesus, serta mungkin juga surat kepada jemaat di Laodikia. Selain sebagai seorang kurir, Tikhikus juga diminta oleh Paulus untuk menghibur jemaat Kolose. Dari catatan Lukas di Kisah Para Rasul, menghibur hati jemaat merupakan hal yang biasanya dikerjakan oleh Paulus ketika ia mengunjungi saudara-saudara seiman dari kota ke kota. Salah satunya ketika ia berada di kota Filipi, setelah Paulus dibebaskan dari penjara, ia dan Silas bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan hati mereka. Paulus menguatkan dan mendorong orang-orang Kristen yang pada masa itu mengalami banyak penganiayaan dan juga ancaman serta ajaran sesat agar mereka bisa tetap bertahan dalam iman mereka kepada Kristus. Kini, Paulus masih terpenjara di Roma dan ia tidak mungkin hadir secara fisik ke kota Kolose untuk meyakinkan jemaat di sana agar mereka tetap bertahan pada iman mereka kepada Kristus, sang pengharapan dalam kemuliaan itu. Paulus menghibur jemaat melalui surat rasuli, tapi ia juga memandang penting untuk bisa mengutus seorang rekan kerja yang sevisi dengannya untuk turut menghibur dan menguatkan hati jemaat di Kolose. Dan orang ini bernama Tikhikus. Tikhikus tidak datang sendiri ke kota Kolose. Ia datang bersama dengan Onesimus. Onesimus adalah seorang budak yang dipenjara karena kedapatan mencuri di rumah tuannya, Filemon. Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara, dan oleh kuasa Injil, perjumpaan ini menjadi momen transformasi kehidupan bagi Onesimus. Ketika Onesimus telah dibebaskan dari penjara, ia diminta oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, sekaligus membawa kesaksian hidup dari penjara kepada saudara-saudara di Kolose. Yang berikutnya, Paulus menyampaikan salam dari 6 orang saudara seiman lainnya kepada orang-orang Kristen di Kolose. Dari ke-6 orang ini, 3 diantaranya adalah orang yang bersunat dari kaum Yahudi yang telah percaya kepada Kristus, yaitu ada Aristarkus, Markus, dan Yesus yang disebut Justus. 3 lainnya adalah orang-orang non-Yahudi yang juga telah beriman kepada Kristus. Mereka adalah Epafras, Lukas, dan Demas. Paulus bukan hanya seorang rasul yang mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi dan tidak ada lagi orang Yunani. Semuanya adalah satu di dalam Kristus. Tetapi ia juga mempraktikkan apa yang dikatakannya. Dengan latar belakang keyahudiannya yang sangat kental, dia mampu melawan segala segregasi budaya yang selama ini dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Dia tidak hanya bekerja sama dengan mereka yang tidak sewarna kulit dan sesuku bangsa dengannya, dia juga berkolaborasi baik dengan mereka yang tidak berbahasa ibu sama dengan dirinya. Sesuai dengan amanat agung Yesus yang memerintahkan para murid untuk memproklamasikan Injil kepada segala bahasa dan suku bangsa di muka bumi ini, maka Paulus menjalankan misi Allah ini bersama-sama dengan saudara-saudaranya dalam Kristus yang datang dari latar belakang sosial, budaya yang berbeda-beda. Aristarkus adalah teman seperjalanan Paulus sewaktu ia ke Troas dan dalam perjalanan ke Roma juga. Aristarkus juga adalah teman sepenjara dengan Paulus. Bisa dipastikan Paulus banyak berkomunikasi dengan rekan yang satu ini di penjara tentang perkembangan gereja di Kolose, dan bisa jadi juga Aristarkus adalah seorang pendoa syafaat yang berdoa bareng dengan Paulus bagi jemaat yang ada di kota Kolose. Jadi tidak mengherankan jikalau Aristarkus juga turut concern dengan orang-orang Kristen di Kolose dan ia menitipkan salamnya kepada mereka. Salam berikutnya datang dari seorang yang menyebabkan Paulus dan Barnabas pisah kongsi di dalam perjalanan pelayanan mereka. Dia adalah Markus, saudara sepupu dari Barnabas.
Di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35-41 dicatat bahwa Barnabas ingin mengajak Markus, tetapi hal ini tidak disetujui oleh Paulus karena Markus dianggap adalah seorang yang tidak mau turut bekerja sama dengan mereka dan telah meninggalkan mereka begitu saja di Pamfilia. Memang benar konflik Paulus dan Barnabas ini adalah terjadi gara-gara Markus. Tetapi masa lalu yang kelam bukan menjadi penghalang bagi Allah untuk bisa berkarya melalui seorang yang pernah melakukan kesalahan fatal sekalipun. Markus telah berubah dan Paulus kini juga mempercayakan jemaat Kolose kepadanya. Paulus menasihati orang-orang percaya di Kolose agar mereka menerima Markus juga dan turut mendengarkan pengajarannya tentang kerajaan Allah. Sebagaimana Kristus telah beranugerah kepada Markus, saudara-saudara di Kolose pun seharusnya menyambut kehadiran sosok Markus ini di tengah-tengah mereka. Ada lagi seorang yang bernama Yesus Justus. Kita tidak tahu banyak tentang teman sekerja Paulus yang satu ini. Tetapi menarik untuk memperhatikan bahwa Paulus tidak membeda-bedakan mana rekan yang lebih bisa diandalkan, mana yang biasa-biasa saja, mana yang tidak bisa diharap. Paulus memandang pentingnya kehadiran dari mereka semua, termasuk Yesus Justus ini, sebagai saudara yang menghibur dan menguatkan Paulus ketika ia dipenjarakan karena Injil. Selanjutnya Paulus mengingat seorang rekan kerjanya yang telah berjuang mati-matian, menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memberitakan kebenaran Injil di Kolose, dan yang juga turut berdoa siang dan malam bagi saudara-saudara di sana. Bukan hanya di Kolose, dia juga bekerja bagi Allah di kota-kota yang ada di sekitar kota Kolose seperti Laodikia dan Hierapolis. Siapa dia? Ya, dia adalah Epafras, yang kalau kita merujuk ke Kolose 1 ayat 7-8, Paulus menyebutkannya sebagai orang yang memulai pemberitaan Injil dan perintisan gereja di kota Kolose. Ada juga sosok seorang yang bernama Lukas, seorang ahli medis yang juga penulis dari Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Beberapa penafsir Alkitab meyakini bahwa Lukas melayani kesehatan Paulus dan ia adalah juga rekan seperjalanan misi dengan Paulus. Paulus dan Lukas memiliki kedekatan yang cukup erat dalam pelayanan. Terakhir ada seorang yang bernama Demas. Pada saat surat Kolose ini ditulis, Paulus turut menuliskan namanya sebagai salah satu yang turut ambil andil dalam pelayanan di kota Kolose. Namun sayang sekali kalau kita memperhatikan di 2 Timotius 4 ayat 10, pada akhirnya Demas lebih memilih dunia ini. Nostalgia Paulus diakhiri dengan salam kepada saudara-saudara yang akan membaca surat ini. Pada gereja mula-mula, tradisi mereka ketika menerima suatu surat rasuli adalah membacakannya di depan jemaat. Selain itu, mereka juga akan saling bertukar surat. Jadi surat yang kepada jemaat yang satu akan diberikan kepada jemaat yang lain. Oleh karena itu tidak heran jika di surat Kolose ini Paulus dan rekan-rekannya juga menyampaikan salam kepada jemaat di Laodikia dan di Nimfa. Paulus menutup surat ini dengan menyatakan bahwa salam ini ditulis dengan tangannya yang terbelenggu di penjara dan ia mengucapkan berkat kepada saudara-saudara seiman di kota Kolose. Belenggu penjara memang telah membatasi gerak-gerik Paulus secara fisik, tetapi telah terbukti bahwa borgol itu tidak akan pernah mampu menyekat dirinya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menghibur hati jemaat, karena ia memiliki rekan-rekan kerja yang siap untuk mendukung dan membantunya. Paulus melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh sang gurunya, Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mempersiapkan satu murid, tapi dia mempersiapkan satu tim, 12 orang sekaligus untuk melanjutkan pekerjaan pewartaan kerajaan Allah sampai ke seluruh pelosok bumi. Terlepas dari kelebihan, kelemahan, dan latar belakang dari setiap murid, Yesus menerima mereka apa adanya dan membimbing mereka untuk memahami kerajaan Allah sebelum mereka diutus ke ladang pelayanan. Dengan kasih anugerahnya yang telah ia buktikan di atas kayu salib dan kuasanya yang bangkit dari maut, para murid ini mendapatkan amanat agung yang sama untuk pergi berkarya bagi kerajaan surga. Yesus pun menunjukkan bahwa ia tidak pernah melupakan mereka satu persatu ketika ia berjanji bahwa ia akan menyertai mereka sampai dengan akhir zaman. Ia pun menggenapi janji itu ketika Roh Kudus diutus untuk tinggal pada hati setiap murid, sehingga para murid dapat dengan berani untuk menjadi saksi-saksi Allah sampai Yesus datang kembali kedua kalinya. Setiap daripada kita dipanggil juga untuk bekerja di dalam ladang Allah dengan memproklamasikan Injil melalui segala aspek kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita tidak dipanggil untuk mengerjakan ladang Allah secara pribadi. Kita dipanggil bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Siapa itu saudara-saudara kita? Inilah tugas kita untuk mengidentifikasi siapa mereka yang telah Tuhan persiapkan bagi kita.
Kenalilah mereka dan bekerja samalah dengan mereka di bidang di mana Tuhan memanggil kita untuk mengembangkannya dan berkarya bagi kemuliaan-Nya. Jika kita sudah tahu siapa mereka, mungkin mereka adalah rekan-rekan pelayanan di gereja atau di organisasi Kristen di mana kita melayani selama ini. Mengucap syukurlah atas kehadiran mereka yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Mungkin mereka tidak setalented kita, mungkin mereka memiliki banyak kekurangan. Mungkin mereka datang dari latar belakang yang kurang sempurna. Mungkin mereka punya kepribadian yang berbeda dengan diri kita. Terimalah mereka apa adanya sebagaimana Kristus sudah menerima kita dan beranugerah kepada kita. Teruslah kita memakai talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan mengembangkannya bersama dengan komunitas orang percaya di mana Tuhan telah menempatkan kita untuk bisa bekerja baginya. Ingatlah saudara-saudara kita, rekan-rekan pelayanan kita satu persatu dalam doa kita. Sejarah kekristenan telah menunjukkan bahwa Injil dapat menyebar dengan luas dan Injil dapat diterima oleh masyarakat setempat karena adanya kerjasama dari rekan-rekan sepelayanan yang sangat suportif. Ada yang berada di garis depan, ada pula yang mendoakan dari belakang. Rasul besar sekaliber Paulus saja ternyata tidak bekerja sendiri, walaupun namanya paling banyak disebutkan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Paulus menyadari betapa besar dan banyaknya pekerjaan Allah di dunia ini untuk dikerjakan oleh dirinya sendiri saja. Yesus pun tidak menghendaki hanya gereja atau lembaga pelayanan kita saja yang mengerjakan ladang Allah. Kita tidak akan mampu bergerak sendiri tanpa berkolaborasi erat dengan setiap saudara Kristen untuk bisa bersama-sama menyaksikan nama Kristus di dunia ini. Mari kita kenali siapa saja rekan sekerjaku di ladang Tuhan. Kadang-kadang kita mengira bahwa dalam melayani Tuhan cukuplah saya sendiri. Tak jarang kita juga berpikir kalau tidak ada orang lain yang turut bekerja bagi Dia. Kita lupa bahwa panggilan untuk berkarya bagi Allah itu bukan hanya bagi saya seorang diri. Semua dari kita yang percaya pada Kristus berbagian untuk sama-sama kerja baginya.